Ya, Mas Agung, sebenarnya dari Mas Agung terlebih dahulu deh. Wajar nggak sih kalau misalnya jalan akhir ketika ada kelompok yang memobilisasi untuk tidak memilih atau mungkin juga coblos 3 paslon dipidana? Ini ada undang-undangnya. Iya bisa, cuman saya kira efektivitasnya kurang gitu ya. Ya. Kalau misalkan pendekatan koersif diutamakan. Jadi lebih baik kalau untuk pemilih-pemilih rasional ini pendekatannya lebih persuasif, partisipatif, supaya apa? Supaya muncul kesadaran dari mereka dan buat pemilih-pemilih rasional itu hal yang sebenarnya gampang distimulus. Tinggal apakah kita tadi kata Bang Ciko mau capek dikit kandidatnya, KPU-nya, Bawaslu-nya, masyarakat-masyarakat yang memang mau memilih untuk ngajak yang lain. Ya. Tapi yang jelas saya ingin mengelaborasi bahwa selain pemilih rasional yang kita elaborasi, ada pemilih yang juga terpapar sebagai irisan-irisan sosiologis. Ada juga pemilih yang memilih karena irisan psikologis. Sosiologis ini misalkan yang memang memilih karena agama, suku, ras, dan seterusnya. Nah ini bisa dilibatkan nih misalkan ketua MUI Jakarta misalkan, atau ketua gereja Jakarta dan seterusnya. Supaya apa? Umat-umat yang terafiliasi dengan pemilih sosiologis tadi tergerak gitu. Nah yang psikologis ini apa? Yang psikologis ini yang memilih karena tampangnya, tutur katanya, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kalau semua dilakukan pendekatan ke pemilih rasional, pemilih sosiologis, pemilih psikologis, otomatis partisipasi itu bisa meningkat dengan sendirinya seperti itu. Kalau Mas Habib setuju nggak bahwa pidana menjadi jalan akhir? Ya, nah, kalau dalam konteks ilmu perundang-undangan, pidana itu kan ultimum remedium, langkah terakhir. Ya. Sementara kita sekarang juga kan mengenal konsep restoratif justice, ya kan, yaitu bahwa ya pilihan yang paling akhir lah, ya kan, penindakan secara pidana tersebut. Kenapa? Ya kan kondisi kita ini kan penjara udah overcrowded, Udah overcrowded, ya. 300%. Masa mau tambah lagi gara-gara apa namanya golput begini kan? Nggak, masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan ya untuk mendorong orang tidak melakukan hal tersebut, ya. Ya itu tadi maksimalisasi kampanye oleh 3 paslon maupun oleh KPU. Oke, Bang Nelson. Ada satu hal kita sebut the hiding area, ya, area tersembunyi lah. Dan ini mungkin bagi lembaga KPU, KPUD se-Indonesia ini merasa beruntung juga, pengganti sosialisasi. Di sisi lain supaya masyarakat itu sadar, oh kita mau campaign, oh kita mau pesta demokrasi, kita mau memilih orang mana the best diantara yang non the best. Oleh karena itu bisa jadi untung ruginya ya. Kalau penyelesaian akhir sebenarnya semua harus di pengadilan. Tetapi membuktikan ini panjang, kalau kita bilang 3 hari nggak mungkin. Coba begitu beratnya 3 tahun dan tadi penaltinya 36 juta. Apakah ini bikin efek jerah? Apakah 5 tahun berikutnya ini bisa berubah? Survei membuktikan tidak pernah lebih dari golput itu 30% di Indonesia. Kalau Bang Ciko seperti apa? Setuju nggak kalau jalan akhir ada kelompok-kelompok yang menghasut ini ya, pidana penjara menjadi pilihan? Ya kita harus menjauh lah dari opsi tersebut ya menurut saya ya. Pada prinsipnya gini, kalau kita pelajari salah satu alasan dari para inisiator yang menginginkan merusak kertas suara atau mencoblos ketiga-tiganya kan salah satu faktornya selain tadi yang visi misi dan gagasan calonnya yang gagal maju ini juga gagal untuk diperjuangkan. Yang pertama, tapi juga ada faktor terkait dengan ketidakadilan yang mereka rasakan. Entah itu benar atau tidak kan itu relatif tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Tapi pada prinsipnya ketidakadilan ini akan kembali bisa dibuktikan ketika mereka yang hanya saya katakan mengajak untuk tidak memilih atau mengajak untuk mencoblos ketiga paslon sehingga rusak kertas suara kemudian dipidana, sementara kita tahu mereka juga merasakan banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, koruptor dan lain-lain masih bebas berkeliaran, dan ini akan justru memicu gerakan golput yang tidak perlu diajak lagi di pemilu-pemilu berikutnya, dan ini akan sangat kontraproduktif. Jadi kami di tim Mas Pram dan Bang Dul tetap bersikeras tentunya bagi paslon-paslon dan juga KPU untuk terus mensosialisasikan betapa pentingnya untuk memilih dan sehingga kita dapat mempunyai pemimpin yang bisa kita menyalurkan aspirasi pada. Oke, terakhir Pak Dodi, bagaimana? Ya, sebenarnya KPU ini kan sekali lagi adalah lembaga pelayanan ya, termasuk salah satunya adalah pelayanan terhadap pemilih. Jadi kami
lebih mengutamakan untuk mendata pemilih, memberikan pendidikan pemilih, pendidikan partisipasi pemilih, kemudian memberikan fasilitasi kepada pasangan calon untuk kampanye secara edukatif, secara lebih kreatif. Itu yang pendekatan yang akan kami pilih ya. Jadi kami lebih kepada pelayan kepada pemilih. Kalau urusan-urusan pidana, urusan pelanggaran-pelanggaran itu biarlah menjadi urusan dari teman-teman Bawaslu ya dan aparat penegak hukum. Ya. Jadi kami akan lebih banyak melakukan pendekatan-pendekatan yang edukatif, partisipasi publik. Tadi yang disampaikan Mas Agung tadi kami sepakat ya bahwa kami akan lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya kami akan mengumpulkan ketua RT dan ketua RT se-DKI Jakarta, nanti terutama Pak PJ Gubernur, nanti kami akan ada sosialisasi secara masif terkait dengan hal tersebut. Nah, ini nanti kami akan laksanakan jalan-jalan. Baik, terima kasih Pak Dodi, terima kasih juga Bang Ciko, Mas Agung, Bang Nelson, dan juga Mas Habib. Memang hak Anda untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak politik Anda di Pilkada Jakarta.